Siapa yang bisa bikin satu contoh? Halo? Many people had already come to see the animals and birds. Oke. Come to kemana ini? Oke. Come to see the animals aja ya. Birds juga kan masuk animals. Oke. Many people termasuknya apa? Subjek, betul. Had come, verb, betul sekali. Kemudian to the zoo sampai animals itu berarti objeknya. Nah, objeknya apa tuh? To the zoo. Zoo itu berarti nama apa? Place, betul. Jadi ini keterangannya keterangan tempat ya. Oke, sekarang sudah ada bayangan tentang masih ada bayangan tentang pelajaran yang kita ulas minggu kemarin. Sekarang kita mulai untuk ke modul 5 tentang previewing. Sudah siap ya? Oke. Modul 5 previewing. Jadi previewing itu, coba masih ingat tidak pada pertemuan yang kedua atau ketiga ya, kita belajar tentang ada imbuhan. Apa imbuhan? Afiks. Kalau imbuhan di depan, prefix. Kalau misalnya imbuhan di belakang, prefix and suffix. Betul, prefix and suffix. Nah, sekarang coba dites, masih inget nggak? Previewing. Nah, awalan di sini ada imbuhan apa? Prefix atau suffix? Prefix, betul, imbuhannya pre. Berarti menunjukkan apa? Kegiatan yang dilakukan sebelum atau sesudah? Sebelum, betul. Jadi kata dasarnya view. View itu kan apa? Melihat, ya kan? Berarti previewing adalah kegiatan apa?
kegiatan yang dilakukan sebelum melihat. Ya. Coba dilihat dari dua gambar ini, kira-kira ini kita previewing apa? Atau mengulas apa? Melihat secara sekilas apa? Ya, melihat ulang atau melihat secara sekilas apa? Membayangkan. Ini dua di sini, yang satu adalah kamus, yang satu adalah buku. Jadi modul 5 ini mengulas tentang bagaimana cara mereview atau melihat atau mengulas satu buku yang mungkin akan kita baca atau kita beli gitu. Nah, salah satunya caranya yaitu dengan melihat title-nya, melihat judulnya. Nah, seperti di sini, kalau misalnya kita mau membeli buku atau membeli kamus, yang pertama kali dilihat apa dulu? Supaya kita tahu itu yang kita maksud. Betul, yang kita lihat title atau judulnya dulu. Berarti kalau misalnya mau lihat kamus, dilihat dulu kamusnya yang judulnya apa, atau melihat buku, bukunya yang judulnya apa. Atau ketika kita mau membeli buku tapi kita belum tahu sepertinya bukunya itu menarik atau enggak, kita bisa lihat dari judulnya, salah satunya dari judulnya. Karena dari situ di depan misalnya kita bisa melihat ada judul, ada juga nama pengarang. Terkadang nama pengarang juga mempengaruhi isi dari cerita yang kita baca atau isi dari buku yang kita baca. Kalau misalnya pengarangnya pengarang bestseller, biasanya cerita yang dia buat menarik atau tidak? Menarik. Karena bestseller. Bukunya sering laku terjual. Nah, yang pertama ya kita lihat dari title ya. Nah, sekarang yang kedua, previewing itu previewing yang pertama adalah ini, melihat dari title. Kemudian ada previewing buku. Yang satu lagi, kegiatan kedua adalah previewing koran atau indeks, melihat indeks. Nah, yang pertama kita yang tentang previewing buku dulu. Yang contohnya satu bisa dilihat dari title. Sekarang yang kedua bisa dilihat dari table of content. Nah, siapa yang tahu table of content itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, daftar isi, betul sekali. Nah, kalau misalnya kita lihat, sepertinya ini buku judulnya tentang apa gitu, tentang teknologi komputer atau tentang ilmu komunikasi atau tentang grammar bahasa Inggris. Nah, bagaimana kita tahu kalau misalnya ternyata buku ini adalah buku yang kita cari, sedangkan ketika melihat dari judulnya kita belum yakin. Nah, kita bisa melihat dari daftar isinya. Dari sini kita bisa melihat, misalkan ini tentang developing gadget. Nah, tahu gadget? Gadget adalah alat teknologi seperti HP, komputer, kemudian TV atau yang lain-lain, itu termasuknya gadget. Nah, di sini misalnya kita mau tahu tentang buku tentang bagaimana cara menciptakan satu gadget atau satu alat teknologi. Nah, kita lihat di sini dari introduction, di situ ada foundationnya, ada cara-cara developing gadget, kemudian ada sampelnya juga, dan yang terakhir adalah appendices. Appendices itu adalah referensi atau tambahan, bisa dicontohkan gambarnya atau contoh-contoh lain sebagainya yang dilampirkan di situ. Jadi sebuah lampiran. Sampai di sini jelas? Kalau jelas dilanjut ya. Nah, selanjutnya misalnya ketika
kalau misalnya tadi kan kalau mau membaca buku-buku tentang satu pelajaran teknologi atau apa gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau membeli buku cerita atau membeli buku novel, nah ketika kita sudah melihat dari judul, kemudian dari nama pengarangnya, kemudian dari daftar isinya, tapi kita masih tetap tidak tahu, dan kadang-kadang kan buku tidak bisa dibuka semuanya sehingga ditutup. Jadi sampulnya masih terbungkus plastik. Nah, biasanya di bagian belakang itu ada ringkasan cerita, dan untuk mengetahui apakah ceritanya tersebut menarik atau tidak, kita bisa membaca di bagian belakang, yaitu summary. Seperti dalam buku yang saya contohkan di sini, misalkan di sini buku tentang buku novel yang ditulis oleh Charles Perrault. Nah, kemudian diilustrasikan oleh K.V. Craft. Di sini terbitan dari New York, ya kan? Ditujukan untuk anak, lihat di sini. Di sini pun ada keterangan untuk anak 4 tahun ke atas. Nah, kemudian di sini ada ringkasan ceritanya. Remember, if you stay one instant after the last stroke of midnight, your carriage will become a pumpkin, while your self will appear just as humble as you did before. Nah, ini adalah kutipan dari cerita yang ada di buku tersebut, yaitu tentang Cinderella. Nah, ini adalah yang dikatakan godmother